Selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk di materi langkah-langkah penelitian etnografi. Yuk, langsung saja simak ke penjelasan berikutnya. Langkah yang pertama yaitu menetapkan seorang informan, di mana ada beberapa persyaratan untuk memilih informan yang baik, di antaranya enkulturasi penuh, kemudian keterlibatan langsung, kemudian suasana budaya yang tidak dikenal, dan kemudian cukup waktu, dan yang terakhir adalah non-analitik. Langkah yang kedua yaitu mewawancarai seorang informan. Adapun unsur dalam percakapan persahabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sapaan untuk memulai sebuah percakapan. Yang kedua, tidak ada tujuan yang eksplisit. Yang ketiga, menghindari pengulangan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Yang kelima, menunjukkan minat. Yang keenam, menunjukkan ketidaktahuan. Yang ketujuh, bergiliran. Yang kedelapan, peningkatan. Yang kesembilan, waktu salah. Dan yang terakhir adalah penutupan. Langkah yang ketiga yaitu membuat catatan etnografi. Prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat catatan etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip identifikasi bahasa, dan yang kedua adalah prinsip harfiah. Langkah yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan deskriptif. Ada 5 pertanyaan deskriptif, yaitu yang pertama, pertanyaan grand tour, yang kedua, pertanyaan mini tour, yang ketiga, pertanyaan contoh, yang keempat, pertanyaan pengalaman, dan yang kelima, pertanyaan bahasa asli. Yang kelima, yaitu melakukan analisis wawancara etnografi. Di mana tahap analisis penelitian etnografi? Di antaranya yaitu memilih masalah, mengumpulkan data kebudayaan, menganalisis data kebudayaan, memformulasikan hipotesis etnografi, dan yang terakhir adalah menulis etnografi. Kemudian ada 4 macam analisis etnografi. Yang pertama yaitu analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga adalah analisis komponen, dan yang terakhir adalah analisis tema. Langkah keenam adalah membuat analisis domain. Di mana langkah-langkah dalam analisis domain yang pertama adalah memilih satu hubungan semantik tunggal, yang kedua mempersiapkan satu lembar kerja analisis domain, yang ketiga memilih satu sampel dari statement informan, yang keempat mencari istilah pencakup, yang kelima memformulasikan pertanyaan struktural, dan yang keenam adalah membuat daftar untuk semua domain yang dihipotesiskan. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu mengajukan pertanyaan struktural, di mana ada prinsip mengajukan pertanyaan struktural yang terdiri dari yang pertama yaitu prinsip konkuren, yang kedua prinsip penjelasan, yang ketiga prinsip pengulangan, yang keempat prinsip konteks, dan yang kelima prinsip kerangka kerja budaya. Langkah ke-8 yaitu membuat analisis taksonomi, di mana kriteria dalam memilih fokus sementara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saran dari informan, yang kedua kepentingan teoritis, yang ketiga etnografi strategis, dan yang keempat domain yang mengatur. Langkah yang ke-9 yaitu mengajukan pertanyaan kontras, di mana ada beberapa tipe pertanyaan kontras. Yang pertama yaitu pertanyaan pembuktian perbedaan, yang kedua pertanyaan perbedaan langsung, yang ketiga pertanyaan perbedaan diadik, yang keempat pertanyaan perbedaan triadik, yang kelima pertanyaan yang memilih rangkaian kontras, yang keenam permainan 20 pertanyaan, dan yang ketujuh pertanyaan rating. Langkah yang ke-10 yaitu analisis komponen, di mana langkah-langkah dalam penelitian analisis komponen antara lain yang pertama, pilihlah suatu rangkaian kontras untuk dianalisis, dan yang kedua, temukanlah semua kontras yang telah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga,
siapkanlah suatu keras kerja paradigma. Yang keempat, identifikasikan dimensi-dimensi kontras yang mempunyai nilai kembar. Yang kelima, gabungkanlah dimensi-dimensi kontras yang sangat terkait menjadi dimensi kontras yang mempunyai nilai ganda. Yang keenam, siapkanlah pertanyaan kontras untuk memperoleh atribut-atribut yang hilang. Yang ketujuh, lakukanlah suatu wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. Dan yang kedelapan, siapkanlah suatu paradigma lengkap. Langkah ke-11, yaitu menemukan tema-tema budaya. Di mana, untuk tujuan penelitian etnografi, tema budaya didefinisikan sebagai prinsip kognitif yang bersifat tersirat maupun tersurat, berulang dalam sejumlah domain, dan berperan sebagai suatu hubungan di antara berbagai subsistem makna budaya. Langkah ke-12, yaitu menulis sebuah etnografi. Salah satu cara terbaik untuk menulis suatu etnografi adalah dengan membaca etnografi lain. Pilihlah etnografi yang menyampaikan makna budaya lain, pilihlah etnografi yang ditulis dengan cara yang menjadikan budaya itu hidup, sehingga membuat Anda memahami orang dan cara mereka hidup, dan sifat dasar tulisan etnografi ini adalah sebagai bagian dari proses penerjemahan. Dan langkah ke-12 ini adalah merupakan hasil dari penelitian etnografi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkannya. Semoga dapat dipahami ya.